Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih dalam keterangan ini, falau sara muqiman fi athna'i thaniyati fawajhani ahaduhuma yabtul jam'u kama yamtani'ul qasru bil iqamati fi athna'iha. Jika ada seseorang sampai ke daerahnya, jika ada seseorang sampai ke daerahnya, fi athna'its tsaniyati, fi athna'its tsaniyati, di dalam pertengahan sholat yang kedua, di dalam pertengahan sholat yang kedua. Fawajhani, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satu dari dua pendapat tersebut, yabtulul jam'u, maka sholat jamaknya tersebut batal. Yabtulul jam'u, maka sholat jamaknya tersebut batal. Kama yumtana'ul qasru bil iqamati fi athna'iha, sebagaimana tidak boleh untuk qasar, sebagaimana tidak boleh untuk qasar bil iqamati, karena sebab bertempat tinggal. Karena sebab bertempat tinggal fi athna'iha, di pertengahan sholatnya. Jika ada orang misalnya naik perahu misalnya, kemudian di perahu dia tadi itu sholat jamak duhur sama asar, jamak takdim, sholat duhur, selesai dia sholat asar. Ketika pertengahan sholat asar, perahunya ini nyampe di batas kotanya atau masuk ke kotanya, otomatis syarat bepergian dari orang ini sudah hilang. Dia sudah tidak dikatakan sebagai orang bepergian. Bagaimana sholat asarnya? Hilang. Artinya tidak sah untuk dijadikan sebagai sholat jamak takdim. Seperti kalau ada seseorang itu dia tengah qasar, kemudian mukim, maka tidak boleh dia untuk mengqasar tadi itu. Lah terus bagaimana sholat asar yang sudah dilaksanakan tadi itu? Ya kan? Apakah jadi sunnah atau seperti itu batal biasa sudah? Ya kan? Fa'ala hadza hal takunu tsaniyatu naflan am tabtulu? Bawahnya, maka atas pendapat ini
Maka atas pendapat ini, apakah sholat yang kedua itu jadi sholat sunnah? Atas pendapat yang pertama ini, maka apakah sholat yang kedua ini menjadi sunnah atau menjadi batal begitu saja? Menjadi sunnah atau menjadi batal begitu saja? Fihi al-khilafu. Juga ada khilaf, ada perbedaan ulama. Jadi ada yang mengatakan sholat asarnya itu jadi sunnah, ada yang mengatakan sholat asarnya itu batal begitu saja. Iya mana? Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, wa asahhuhuma la yabtulul jam'u. Pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling sahih, jamak takdimnya tetap berlaku. Jamak takdimnya tetap berlaku. Jamak takdimnya tetap berlaku, artinya jamak takdimnya tetap berlaku, artinya sholat sunnah, sholat asarnya tetap dilanjut dan sah. Ya. Kemudian ar-rukhsatul khamisah, keringanan yang kelima karena sebab bepergian. Keringanan yang kelima karena sebab bepergian. At-tanafulu rakiban. Dia bisa melaksanakan sholat sunnah, ya. Dia bisa melaksanakan sholat sunnah ketika dia berada di atas kendaraannya. Dia bisa melaksanakan sholat sunnah ketika dia berada di atas kendaraannya. Sairun ila jihatim maksudatin fis safarit tawil. Dia bisa sholat di atas kendaraannya, bawahnya, ketika kendaraan tersebut tengah berjalan. Ketika kendaraan tersebut tengah berjalan ke satu tujuan yang dituju. Ke satu tujuan yang dituju. Dalam kurung, bukan tidak ada tujuan atau bepergian haim. Bukan
tidak ada tujuan atau bepergian haim. Bukan tidak ada tujuan atau bepergian haim, tutup kurung. Itu yang B itu ya. Apa bacaan tadi? Sebelum itu. A, itu A. Terus yang B, ketika kendaraan tersebut tengah itu. Jadi yang A apa tadi? Bisa melaksanakan sholat sunnah ya di atas kendaraan. Yang B, ketika kendaraan tersebut berjalan ke satu tujuan yang dituju, bukan bepergian yang tidak ada tujuan atau haim ya. Yang C, fis safarit tawil, bepergiannya. Yang C, bepergiannya itu yaitu jarak qashar atau 86 km. Jarak qashar atau 86 km. Jarak qashar atau 86 km. Paham ini? Apa ini kalau qasir? Yang mugharrar enggak boleh, harus qashar kan? Kalau pendek ya enggak boleh. Wa kadzal qasir. Wa kadzal qasir 'alal madhab. Begitupun ada pendapat yang mengatakan meskipun perjalanan pendek. Kalau tidak bepergian bagaimana? Kalau tidak bepergian ya di tengah kota misalnya dia mau melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan. Wala yajuzu fil hadari ala sahih. Yang betul kopiahnya. Yang betul kopiahnya. Terus. Atas pendapat yang paling sahih sholat sunnah di atas kendaraan ini tidak boleh jika dia tidak tengah bepergian. Tidak boleh jika dia
tengah jika dia tengah di dalam kota atau tidak bepergian. Jika dia tengah di dalam kota atau tidak bepergian. Ballaha fihi hukmul fariidha fi kulli syai'in illa al-qiyam. Ya. Salat sunnah yang dilaksanakan di atas kendaraan tersebut, salat sunnah yang dilaksanakan di atas kendaraan tersebut hukumnya adalah seperti sholat fardu. Hukumnya adalah seperti sholat fardu di segala sesuatunya. Di segala sesuatunya. Hanya saja boleh untuk duduk. Hanya saja boleh untuk duduk. Ya, ini kalau diulas lagi kan bukan cuma ketika bepergian. Sholat sunnah meskipun dia mampu boleh untuk duduk. Ya mana? Mendapatkan pahala berapa? Separuh dari pahala berdiri. Kalau miring pun tidak apa-apa. Tapi ketika rukuk dan sujud harus duduk. Wa haitsu jazat an-nafilatu 'ala ar-rahilati fajami'un nawafili sawa 'ala sahih. Ya. Sebagaimana boleh melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan, fajami'un nawafili sawa, maka seluruh sholat sunnah hukumnya sama atas pendapat yang paling sahih. Seluruh. Jadi kan kita ketahui memang kalau seluruh sholat sunnah boleh untuk dilaksanakan di atas kendaraan, ya kan? Kok diucapkan lagi di sini? Gitu. Berarti ada pendapat beberapa sholat sunnah tidak boleh. Bacaan yang keras. Sebagaimana boleh melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan, terus maka seluruh sholat sunnah hukumnya sama. Tuh, kenapa kok disebutkan lagi? Kan gitu kan? Harusnya kan tidak perlu disebutkan. Memang sholat sunnah semuanya boleh. Kok disebutkan? Nah, ketika disebutkan di sini, itu berarti ada beberapa sholat sunnah yang tidak boleh di atas kendaraan. Ya mana? Ya kalau memang boleh semuanya, kenapa disebutkan? Ternyata, iya. Wa 'ala dha'if
la yajuzu sholatal idi wal kusufi wal istisqa. Atas bawahnya ya, atas pendapat yang dhaif atau yang lemah, itu. Atas pendapat yang dhaif atau yang lemah, ya. Atas pendapat yang dhaif atau yang lemah, tidak boleh melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan, tidak boleh melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan, yaitu 3 sholatan. Tidak boleh melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan, yaitu 3 sholatan. Yaitu 3 sholatan. Yang pertama, sholat hari raya. Sholat hari raya. Yang kedua, sholat gerhana. Yang ketiga, sholat meminta hujan. Istisqa. Boleh. Sholat hari raya, sholat gerhana, dan sholat minta hujan. Malah kalau sholat hari raya itu penting kalau sekarang itu. Kalau ada orang bepergian itu, mudi. Dia mudi. Kemudian waktunya kan sampai zuhur, sholat hari raya. Sedangkan dia nyampenya asar misalnya. Dia berangkatnya mulai malam. Justru pendapat ini bisa digunakan kan? Ini tidak bisa. Ya. Kalau minta hujan atau gerhana itu masih jauh gambarannya ya. Meskipun bisa terjadi, cuma jauh. Tapi kalau sholat hari raya lebih dekat gambarannya. Karena apa? Kalau orang pulang mudik, waktunya mepet, ya, seharusnya dia bisa sholat di atas kendaraan agar apa? Agar dia tidak meninggalkan untuk melaksanakan sholat hari raya. Karena menurut pendapat Imam Abi Hanifah, sholat hari raya hukumnya wajib. Ya, menurut Imam Abi Hanifah, sholat hari raya itu hukumnya adalah wajib. Ya. Wallahu a'lam bishawab.